Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Areda Tim. Kali ini saya akan menerangkan tentang jenis dan cara membuat pondasi rumah yang bagus, tahan gempa. Bicara tentang cara membuat pondasi rumah, tidak bisa sembarangan karena pondasi adalah hal terpenting dari sebuah rumah. Sama seperti pondasi lainnya, pondasi rumah adalah dasar yang berfungsi untuk menopang semua yang dibangun di atasnya. Jika pondasi ini tidak kuat, maka apapun yang berdiri di atasnya akan mudah runtuh. Khususnya untuk kasus pondasi rumah ini, jika hal demikian terjadi maka taruhannya adalah nyawa dan harta benda. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui jenis dan cara membuat pondasi rumah yang bagus dan tahan guncangan gempa. Simak video ini hingga selesai. Ya, cara membuat pondasi rumah sederhana. Biasanya, cara membuat pondasi rumah sederhana adalah menggunakan jenis pondasi dangkal. Pondasi dangkal ini cocok untuk rumah sederhana satu lantai. Fungsi pondasi ini lebih fokus untuk menopang beban struktur ketika pemasangan bata. Pondasi dangkal yang paling bagus untuk rumah sederhana satu lantai adalah pondasi batu kali. Pondasi ini terbuat dari batu alam dengan berbagai ukuran yang diatur penataannya. Batu alam ini kemudian diikat menggunakan adukan dengan bahan tertentu. Pondasi rumah murah satu lantai ini dibuat dan ditanam dengan kedalaman antara 60 hingga 80 cm saja. Tidak perlu terlalu dalam karena bebannya pun tidak seberat rumah dua lantai atau lebih. Jenis pondasi dalam lainnya yang biasa digunakan untuk membangun rumah satu lantai adalah pondasi batu bata. Pondasi ini terbuat dari batu bata yang diikat dengan bahan campuran pasir, semen, dan air. Cara membuat pondasi rumah dua lantai atau lebih. Sedangkan untuk cara membuat pondasi rumah tingkat dua lantai atau lebih, orang lebih sering menggunakan pondasi footplat. Berbeda dengan pondasi batu kali, pondasi footplat terbuat dari struktur besi bertulang dengan kedalaman sekitar 130 cm sampai 2 meter. Namun, kebanyakan pondasi rumah dua lantai jenis footplat ini ditanam dengan kedalaman 150 cm. Pondasi rumah jenis ini mampu menahan struktur bangunan di atasnya yang memiliki lebih dari satu lantai. Memang jenis pondasi rumah ini adalah pondasi yang paling cocok digunakan untuk pondasi rumah dua lantai. Selain karena strukturnya menggunakan struktur beton bertulang, kedalaman penanaman pondasi membuat pondasi rumah sangat kokoh dan kuat. Pondasi rumah yang bagus ini menahan beban bangunannya sampai ke atap. Jenis pondasi dalam yang digunakan untuk pondasi rumah dua lantai atau lebih lainnya adalah pondasi sumur atau borepile. Pondasi ini terbuat dari beton prekes yang dibuat di lokasi. Caranya dengan melakukan pengeboran pada lahan sebelum memasukkan tulangnya dan ditutup lagi dengan cor. Cara membuat pondasi rumah tahan gempa. Pondasi adalah dasar yang menentukan kekuatan bangunan. Sehingga untuk membangun rumah, pondasi haruslah kuat agar tidak membahayakan penghuni di dalamnya. Terdapat pondasi rumah tahan gempa yang mungkin bisa Anda pertimbangkan ketika membangun pondasi. Daripada menunggu terjadi bencana yang menyebabkan korban jiwa, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk renovasi rumah sehingga menjadikannya lebih kokoh dan kuat lagi. Bagaimana cara membuat pondasi rumah ini? Berikut beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam cara membuat pondasi rumah tahan gempa. Membangun pondasi rumah tahan gempa di tanah yang keras. Agar rumah nantinya stabil dan tahan goncangan, pondasi harus dibuat di atas tanah yang keras dan kokoh. Mengapa demikian? Pondasi rumah berfungsi sebagai dasar yang mengalirkan beban bangunan ke tanah sekitarnya. Dengan kata lain, jika tanah tempat rumah dibangun tidak stabil dan kuat, maka pondasi rumahnya pun tidak akan kuat. Itulah mengapa pondasi rumah yang bagus adalah pondasi rumah tahan gempa dan guncangan.